Yang kedua nih ya, kalau bangun pagi atau bangun subuh minum air putih hangat. Tadi Ya. pun. Kenapa? Menurut saya nih ya, menurut saya nih pribadi nih, kalau kata Bu Dokter nggak tahu nih ya. Menurut saya nih, COVID-19 itu bisa kalah dengan air panas, ya. Bisa kalah dengan air panas. Mungkin ya, karena apa? Karena kebiasaan saya ketika bangun pagi, bangun subuh, minum air putih 2 gelas. Yang panas. Ya, air putih yang hangat ya. Setelah itu baru makan buah-buahan. Makan nasinya siang jam 10. Baru makan nasi. Ya, yang Pfizer. Itu diterapkan sampai sekarang. Ketika kita Dari dulu, makanya saya nggak pernah yang namanya kena darah tinggi, kena gula darah, kena apalagi kolesterol, ya, jantung, terus apalagi yang namanya sih penyakit yang suka pegal-pegal tuh, nah asam urat, ya, saya nggak pernah, ya mudah-mudahan nggak pernah selamanya ya. Masih muda. Dan terakhir dari saya nih ya, tolong bagi warga Sukapura yang memang punya pikiran negatif terhadap vaksinasi COVID-19, tolong diedukasi ya sama tetangganya ya. Ada kan ya? Iya, yang nggak mau divaksin kan ada kan? Insya Allah ada kan? mau. Ya, Insya Allah mau. tolong ya diedukasi, diberikan penjelasan bahwa saya ini divaksin nggak apa-apa ya. Justru saya divaksin itu banyak kemudahan. Kenapa? Sekarang masuk ke mall harus divaksin dulu, ya kan? Masuk transportasi busway ataupun kereta harus ada surat vaksin, ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Charles Honoris yang telah dengan sukarela membantu warga kami dengan memberikan vaksinasi dan memberikan sembako untuk dibawa di tank-tank ke rumah dimakan untuk keluarga. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Sukapura, Bapak Rosiwan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Bapak Charles Honoris yang dibawakan disampaikan oleh Bapak Monang Tambunan. Waktu dan tempat kami persilakan. Memang sudah ada Terima kasih. Sudah ada yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mereka yang saya hormati Bapak Lurah Sukapura, Bapak Presiden disunter tempo hari beras. Sudah mau memobilisasi warganya untuk vaksin pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Meli Dewitasari dari Kemenkes RI. Cek aja sahabatku, ini yang dari saya hormati anggota dari dewan Dinas ya. Presiden DKI Jakarta Ibu Siti Andriani. Dan yang saya hormati Komisi 9 ya, dari Komisi 9 ya yang mengadakan Mas Uri ya. Dan yang saya hormati Bapak Gak ada, semana-mana gak ada. Bapak Amin Ismat yang tadi hadir di sini. Dan yang saya hormati semua warga Kelurahan Sukapura yang hadir pada pagi hari ini untuk acara vaksinasi. Koja belum ada Koja. Sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Pak Charles Honoris tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada tugas untuk mendampingi Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, jadi tidak bisa datang dan menyampaikan salamnya. Bapak Ibu sekalian, kalau acara vaksin kita sudah melakukan ya semenjak ada vaksin ini sekitar 100 kali lebih lah acara vaksin semenjak awal vaksin diluncurkan. Sudah 100 kali lebih kita melakukan acara vaksin. Jadi memang kita tuh udah melakukan acara vaksin dari orang ngantri vaksin, Bu Meli, orang nanyain kapan vaksin, sampai acara vaksin nanyain juga Bu, ada tentengannya enggak? Nah, jadi dari orang ngantri minta divaksin sampai
Dikasih. Acara vaksin. Dikasih. Sebelum divaksin nanya dulu ada tentengannya nggak. Nah, jadi kita sudah melewati fase-fase pelaksanaan vaksin ya, berbagai macam jenis lah, termasuk vaksin anak. Waktu anaknya divaksin, orang tuanya ngancam misalnya nggak dibawa liburan lah, apa kita udah ngalamin itu Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kita berharap pandemi ini cepat berakhir. Tapi tadi pagi saya lihat berita, ternyata di Eropa itu menyambut musim dingin, angka COVID-nya malah naik. Jadi saya nggak tahu Pak, apakah memang secara ilmiah ini yang dibilang oleh Pak Lurah tadi, apakah memang ada hubungannya air hangat sama mencegah COVID. Tapi biasanya di kita juga musim penghujan, itu angka penderita COVID-nya malah naik. Sekarang sudah mendung. Ini kita nggak tahu apakah memang cuaca dingin mendukung COVID. Nanti mungkin bisa ditanya ke Ibu Dokter Meli apakah memang ada hubungannya. Tapi saya lihat berita di Eropa, di Jepang itu menyambut musim dingin, malah angka penderita COVID-nya naik. Nah, apakah memang cuaca dingin mendukung COVID? Dan kita ingat juga dulu, saya masih ingat awal-awal COVID dulu di Wuhan, Cina itu memang waktu itu lagi musim dingin. Nah, jadi saya belum pernah mendengar misalnya angka COVID tinggi misalnya di Gurun Sahara atau di negara-negara yang bergurun pasir. Tapi rata-rata memang angka COVID tinggi itu di negara-negara yang berempat musim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini program Pak Charles itu tiap Sabtu Minggu kita selalu keliling untuk bikin acara vaksin. Karena kenapa? Kita selalu koordinasi dengan Sudinkes, dengan Kadis Kesehatan Jakarta, DKI Jakarta, selalu menginfokan kira-kira kelurahan mana aja yang capaian boosternya belum maksimal. Nah, saya nggak tahu juga, misalnya saya lihat berita di TV kemarin, ternyata capaian vaksin anak belum sesuai dengan standar WHO Bu. Ini pernyataan resmi pemerintah, ada di running text gitu. Nah, saya nggak tahu apakah mungkin nanti juga akan digalakkan juga kembali vaksin anak atau bagaimana. Tapi memang masyarakat kita ini urusan vaksin ini kalau memang lagi ada kebutuhannya. Misalnya kemarin menjelang Lebaran itu kita pernah bikin vaksin di Kapuk Cengkareng, itu hujan deras, anginnya kenceng, antri. Saya bilang, kenapa Bapak Ibu antri vaksin? Biar bisa pulang kampung. Jadi kalau nggak ada sertifikat vaksin boosternya nggak bisa pulang kampung Pak. Terus kalau nggak ada begini ya nggak vaksin Pak. Ini mumpung Pak, jadi bisa pulang kampung. Nah, ini yang